Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kerjasama antar negara. Sebelum melakukan presentasi, saya memperkenalkan diri saya, David Muhammad Fakih, kelas 10 TKR 1, absen 32. Pertama, jelaskan yang dimaksud dengan kerjasama antar negara. Hubungan kerjasama yang dilakukan oleh dua atau lebih negara merdeka berdaulat untuk mencapai tujuan tertentu. Kerjasama bilateral. 1. Yang dimaksud kerja bilateral adalah hubungan antara dua negara dengan tujuan saling menguntungkan kedua belah pihak. 2. 3. Motif kerjasama memelihara kepentingan nasional, memelihara perdamaian, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. 3. 10 negara yang diajak kerjasama bilateral dengan Indonesia. 1. Afghanistan. 2. Afrika Selatan. 3. Amerika Serikat. 4. Arab Saudi. 5. Irak. 6. Australia. 7. Kanada. 8. Bangladesh. 9. Pakistan. 10. Oman. 4. Sebutkan dan jelaskan serta berikan contoh bidang kerjasama bilateral. Kerjasama dengan hukum. Negara Jepang meminta bantuan Indonesia untuk menangkap pencuri asal Jepang yang pergi ke Indonesia. Kerjasama bidang ekonomi. Malaysia Indonesia memperkuat pemasaran, meningkatkan kapasitas perdagangan, memfasilitasikan untuk menuju perdagangan yang adil, serta ikut berpartisipasi mewujudkan misi investasi dan bisnis kelapa sawit. Hal ini dibuktikan Indonesia dan Malaysia menjadi produsen utama kelapa sawit Indonesia. Kerjasama bidang pendidikan dan sosial budaya. Mengadakan pertukaran pelajar setiap tahunnya. Kerjasama regional. Kerjasama regional adalah kerjasama antara negara-negara di kawasan yang melibatkan lebih dari dua negara. Kerjasama subregional merupakan kerjasama yang mendukung kecepatan pertumbuhan ekonomi di kawasan regional. Kerjasama regional, Association of South Asia National ASEAN. Kerjasama ekonomi subregional ASEAN CARS Asia Pacific Economic Zone APEC. Asia Eropa Meeting ASEM. India Ocean Rim Associated ICRO. ASEAN. Tanggal deklarasi. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1987. Negara-negara pendiri dan nama pendiri. Indonesia Adam Malik Batubara. Malaysia Abdul Razak Hussain. Filipina Narciso Ramos. Singapura Sinta Tabi Rajanatnam. Dan Thailand Tanat Koman. Latar belakang kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, budaya, keamanan, dan stabilitas politik menjadi dasar berdirinya ASEAN. Dengan jalur pelayaran strategis seperti Selat Malaka dan Selat Sumba, negara-negara ini memanfaatkan keragaman potensi alam melalui kerjasama impor-impor. Tujuan berdirinya ASEAN. Tujuan utama dari ASEAN ialah untuk menciptakan kedamaian, keamanan, stabilitas, dan kesejahteraan di kawasan Asia Tenggara. APEC. Tanggal deklarasi November 1989. Latar belakang. 3 isu besar APEC adalah perdagangan dan investasi, kebijakan ekonomi, dan isu sektoral, serta AKOTEK. Pembahasan berbagai isu di APEC dilakukan melalui satuan rangkaian pertemuan dalam setiap tahunnya di negara yang berbeda. Tujuan berdirinya APEC meningkatkan kerjasama ekonomi di antara negara-negara anggotanya. Jelaskan dan sebutkan prinsip kerjasama APEC, yang berarti dilaksanakan keputusan dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan kemampuan tiap ekonomi tanpa syarat resiprositas. Definite time, yaitu bahwa setiap ekonomi maju diharapkan melalui liberalisasi terlebih dahulu. Sebutkan negara-negara ASEAN: Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chili, Cina, Hong Kong, Cina,
Indonesia, Jepang, South Korea, Malaysia, Meksiko, New Zealand, The Philippines, Peru, dan lain-lainnya. 1. Jelaskan yang dimaksud kerjasama multilateral. 2. Sebutkan kerjasama multilateral. 1. Kerjasama multilateral adalah kerjasama yang diselenggarakan oleh bangsa-bangsa di Indonesia tanpa memandang wilayah untuk kepentingan tertentu. 2. Perserikatan Bangsa-Bangsa Internasional Note von World dan itu tulisannya. Perserikatan Bangsa-Bangsa United Nations, tanggal deklarasi 10 November 1948. Latar belakang berdirinya PBB berdiri setelah Perang Dunia Kedua dengan tujuannya adalah untuk mencegah konflik dan peperangan serupa yang terjadi pengganti Liga Bangsa-Bangsa LBB. Tujuan berdirinya PBB untuk memelihara perdamaian, mengembangkan kerja sama internasional, dan memajukan hak asasi manusia. PBB bekerja sama dengan 193 negara anggota untuk mencapai tujuan-tujuannya. Jelaskan dan sebutkan prinsip kerjasama PBB: menyelesaikan perselisihan internasional secara damai, tidak menggunakan ancaman atau kekerasan, bertanggung jawab untuk memenuhi adanya ancaman, prinsip mengenai peraturan persenjataan, kerjasama di bidang pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. World Counter Organization, tanggal deklarasi 15 April 1994. Latar belakang berdirinya WTO untuk menciptakan sebuah sistem perdagangan yang lebih berstruktur, transparan, dan adil bagi semua negara anggota. Tujuan berdirinya WTO membuat perdagangan antar negara menjadi semakin terbuka, memakmurkan masyarakat global, serta menyelesaikan permasalahan ekonomi internasional. Jelaskan dan sebutkan prinsip kerja sama WTO. Itu dia. International Monetary Fund, tanggal deklarasi Juli 1944. Latar belakang berdirinya IMF pada awalnya dibentuk pada bulan Juli tahun 1944. IMF didirikan pada konferensi Bretton Woods. Ada sekitar 44 negara yang turut hadir dalam konferensi tersebut. Tujuan berdirinya IMF. Tujuan dari negara ini adalah untuk bekerja dalam bidang ekonomi internasional adalah mencegah terjadinya devaluasi mata uang. Jelaskan dan sebutkan prinsip kerjasama. IMF juga tergolong ke dalam kerjasama yang memberikan pinjaman kepada negara yang sedang membutuhkan dana. Biasanya negara yang memerlukan dana pinjaman adalah negara yang mempunyai nilai mata uang tidak stabil dan tidak bisa melunasi hutang-hutangnya. Jenis dan sumber data, tanggal deklarasi 25 September 1969. Latar belakang berdirinya OIC. Ada notif pemeriahan negara-negara Islam atas berbagai masalah yang dihadapi umat Islam, khususnya setelah terjadinya pembakaran sebagian Masjid Suci Al-Aqsa pada tanggal 21 Agustus 1969. Tujuan berdirinya OIC untuk meningkatkan solidaritas Islam di antara negara anggota, mengordinasikan kerjasama antar negara anggota, mendukung perdamaian dan keamanan internasional, serta melindungi tempat-tempat suci Islam dan membantu perjuangan rakyat Palestina. Jelaskan dan sebutkan prinsip kerjasama OIC. Refleksi dinamika nasional sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak di Indonesia. OIC juga sangat mengedepankan prinsip hukum internasional, utamanya non-intervensi dan integritas wilayah negara. Hal ini sejalan dengan posisi nasional Indonesia
Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.